Jadi ketika banyak orang membahas soal IMB dari Anies ini gitu ya, ya seharusnya orang itu ya berpikir gitu, gimana solusinya ini ke depan seperti apa. Bukan malah mengelak atau bahkan menertawakan gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang selalu bikin masalah. Yang bahkan setelah jadi mantan, dia tetap menjadi biang kerok atas beberapa masalah yang kita hadapi gitu. Jadi nyusahin, ngerepotin sekali gitu. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Anies Baswedan. Karena setelah menjadi mantan gubernur DKI Jakarta, dia tetap menjadi biang kerok gitu. Sumur resapan misalkan, terjadi kecelakaan, ada mobil bisa terjerumus masuk ke dalam lubang sumur resapan, ada mahasiswa yang sampai jatuh dan meninggal dunia di atas sumur resapan gitu ya. Udah mantan padahal, tapi tetap menjadi biang kerok, nyusahin warga gitu. Nah sekarang dengan meledaknya depo pelumpang yang kemudian terjadi kebakaran di sekitar perumahan warga yang berdekatan dengan depo pelumpang gitu ya. Itu kan kemudian diketahui bahwa ternyata kampung Tanah Merah ini yang terbakar gara-gara meledaknya depo pelumpang gitu ya. Itu adalah kampung yang ilegal. Yang sebenarnya warga di sana itu orang-orang menduduki tanah milik Pertamina. Jadi mereka bikin rumah di atas tanah milik BUMN. Dan ini adalah kampung ilegal yang pada tahun 2017 kemudian dilegalkan sama Anies gitu. Yang sampai kemudian diberikan IMB. Jadi warga di sana itu diakui gitu bahwa mereka adalah warga yang berhak untuk mendirikan bangunan di sana. Padahal tanahnya ini tanah milik Pertamina gitu. Jadi gara-gara Anies itu memberikan IMB kepada warga, sekarang warga yang terdampak kebakaran ini itu menuntut hak gitu. Menuntut pemerintah atau Pertamina untuk bertanggung jawab, untuk mendirikan bangunan yang mereka miliki. Untuk kembali membangun rumah-rumah yang ada di sana katanya. Kenapa? Ya karena mereka punya IMB. Mereka merasa punya hak atas bangunan yang ada di sana. Padahal ini tanahnya, tanah milik Pertamina gitu. Jadi gara-gara Anies memberikan IMB, warga itu merasa punya hak di sana. Ya karena dulu ketika Anies pidato-pidato gitu ya di sana, itu selalu yang diucapkan adalah bahwa warga, rakyat tidak boleh kehilangan hak atas tanahnya. Padahal itu bukan tanahnya gitu. Jadi kalau sekarang ada warga kemudian berpikir gitu ya bahwa Pertamina itu tidak boleh dekat-dekat dengan rumah warga, itu adalah pemikiran-pemikiran orang-orang yang merasa gak bersalah dengan pendudukan lahan ini gitu. Mereka merasa punya hak karena sudah diakui, sudah dikasih IMB sama gubernur DKI gitu. Ya karena kan lucu gitu ya. Pertamina disuruh pindah karena nggak boleh deket-deket rumah warga katanya. Padahal ini kan tanah Pertamina gitu. Pertamina sudah ada di sana jauh sebelum ada warga di sana gitu. Ini depo pelumpang itu kan memang punya Pertamina gitu. Tapi wargalah yang kemudian mendirikan rumah di deket-deket sana. Di deket depo pelumpang gitu. Yang tanahnya sebenarnya adalah tanah milik Pertamina gitu. Jadi dari kejadian ini yang kemudian membuat 17 orang meninggal dunia dan 49 orang luka-luka, 8 orang masih statusnya hilang dan ratusan orang harus mengungsi karena kebakaran ini gitu ya. Bagi saya ini sudah memenuhi unsur pidana. Karena Anies memberikan IMB kepada warga yang membangun rumah di atas tanah milik Pertamina. Ini pidana ini. Ada unsur pidananya gitu. Jadi kalau Anies ini mau diproses hukum, kalau negara ini mau membersihkan gitu ya, merapikan dan sesuai dengan aturan yang ada, ya maka Anies itu harus segera dipenjara gitu. Karena dialah yang mengakui rumah-rumah yang ada di sana. Karena dialah yang mengeluarkan IMB untuk rumah-rumah yang ada di sekitar depo pelumpang. Sehingga warga merasa punya hak untuk tinggal di sana dan nyaman untuk ada di sana gitu. Jadi ini adalah satu kesalahan yang bagi saya ini tidak bisa diperdebatkan lagi. Semua buzzer-buzzer Anies, gak ada yang bisa membela ini gitu. Siapapun lah, gak ada yang bisa bela.
yang sudah punya nama gitu ya. Ya tapi kalau yang nama-nama anonim gitu ya, yang cuma punya akun banyak itu masih memberikan pembelaan-pembelaannya gitu bahwa Anies itu nggak salah katanya. Karena di Kampung Tanah Merah ini itu bermula gitu. Ini sekarang udah banyak beritanya. Itu bermula dari Jokowi katanya. Karena ketika dulu Pak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, Pak Jokowi juga menandatangani kontrak politik dengan warga Tanah Merah. Yang kemudian setelah itu diberikan KTP gitu. Jadi ini Pak Jokowi yang memberikan KTP, kemudian dilanjutkan sama Anies untuk memberikan IMB. Ini emang pendukung Anies ini emang bego-bego gitu ya. Atau orang-orang yang nggak punya kuota gitu. Jadi cuma baca judul udah selesai dia. Oh, Anies kontrak politik. Pak Jokowi juga dulu. Tapi dia nggak baca kontrak politiknya itu isinya apa gitu. Kalau kita mau bandingkan kontrak politik yang ditandatangani oleh Pak Jokowi dan Anies itu jelas berbeda. Dan ketika Pak Jokowi memberikan KTP kepada warga di sana, ya itu sudah benar gitu. Karena Pak Jokowi mengakui keberadaan orangnya, manusianya, tapi IMB mengakui dan mengizinkan bangunan berdiri di sana. Yang salah adalah bangunannya gitu. Nggak boleh ada bangunan ada di sana. Tapi kalau warganya, orangnya sebagai warga negara Indonesia, ya jelas dia harus punya KTP. Dan dari KTP itu tidak otomatis menjadi satu pengakuan bahwa negara mengakui bahwa rumah yang ditempati atau alamat yang ditempati itu adalah alamat yang legal, alamat yang dibolehkan, atau adalah alamat yang menjadi hak milik. Nggak ada gitu. Orang yang bikin KTP itu rumahnya, itu bisa nyewa, bisa ngontrak, bisa numpang gitu. Jadi bukan karena udah punya KTP terus kemudian wilayah itu menjadi milik dia, nggak bisa gitu. Ya karena susah. Misalkan kita ngontrak 2 tahun atau 5 tahun di satu kota, di Surabaya atau di mana gitu ya. Terus karena kita punya KTP, terus kemudian rumah itu menjadi milik kita. Nggak bisa gitu. Nggak bisa kayak gitu. Jadi ini berbeda. Antara KTP dan IMB itu berbeda. KTP mengakui keberadaan orangnya, manusianya sebagai warga negara Indonesia. Tapi IMB melegalkan dan membolehkan orang untuk mendirikan bangunan di atas tanah milik negara. Jadi sudah paham nggak bedanya gitu ya? Ya saya tahu kalau kalian nggak paham, kalau bazar-bazar Anies nggak paham gitu. Ya karena otaknya emang otak-otak kadal gitu. Susah untuk diberikan pemahaman yang sebenarnya mudah sekali untuk dipahami ini gitu ya. Jadi kalau negara ini mau menuntaskan permasalahan ini secara benar gitu ya, ya maka orang yang memberikan IMB ini harus segera dipenjara. Udah nggak mau gitu, harus ada yang bertanggung jawab atas ini. Karena sudah 17 orang meninggal dunia karena menduduki lahan milik negara, milik BUMN. Ya, orang yang mengakui atau membolehkan atau mendorong untuk tinggal di sana, ini harus ikut tanggung jawab gitu. Karena kalau saya lihat terkait Kampung Tanah Merah ini gitu ya. Ini Anies gak cuma memberikan IMB, dia tuh kayak merayakan gitu ya. Karena Kampung Tanah Merah ini itu dirayakan setiap tahun gitu. Jadi Anies itu datang terus ke Tanah Merah ini merayakan hari ulang tahun Tanah Merah. Hari ulang tahun Kampung Tanah Merah. Nggak tahu saya maksudnya apa gitu ya. Itu kan kampung ilegal. Kemudian diberikan ulang tahun setiap tahun, dirayakan. Ini kan pemberontakan gitu. Jadi udah tahu dia kampung ilegal, kemudian ada hari ulang tahunnya gitu. Ini jelas salah gitu. Jadi kalau kita lihat dari apa yang sudah dilakukan oleh Anies di Kampung Tanah Merah ini adalah satu kesalahan yang mustahil bisa dibela gitu. Bahkan dalam beberapa catatan dari video-video Anies dulu ketika dia masih menjadi gubernur DKI gitu ya, itu kan juga muncul pembelaan-pembelaan dia terkait Kampung Tanah Merah ini, yang mengatakan bahwa pemerintah itu gak boleh sok tahu katanya. Pemerintah itu terkait Kampung Tanah Merah, yang kampung yang dianggap ilegal ini, pemerintah gak boleh sok tahu. Pemerintah itu harus mendengar aspirasi atau suara-suara masyarakat katanya. Harus lebih mendengar dari masyarakat seperti apa. Ya itu dulu gitu ya, sebelum terjadi kebakaran. Sekarang Anies sih diem aja. Karena udah gak bisa membela diri gitu. Tapi dulu dia kayak menyalahkan pemerintah gitu. Karena pemerintah tidak memberikan hak kepada warga untuk tinggal di sana. Tapi sekarang kan kemudian ketahuan gitu bahwa ada resiko yang luar biasa
ketika warga memaksa untuk tinggal di dekat depo pelumpang gitu. Sehingga kalau Anies meminta agar pemerintah itu mendengar masyarakat gitu ya, mendengar suara-suara rakyat, itu nggak salah gitu, selama rakyatnya juga benar gitu. Tapi kalau rakyatnya tinggal di atas tanah milik negara dan ilegal, ya ini apa yang mau kita dengar dari rakyat yang seperti ini gitu. Ketika mereka menuntut hak agar mereka dilegalkan, agar mereka diberikan sertifikat misalkan, apa iya itu kemudian harus didengarkan oleh pemerintah? Nggak bisa gitu. Masa pemerintah harus memberikan tanah kepada orang yang sudah nyerobot lahan? Kalau ini dilakukan, maka akan ada banyak orang yang melakukan hal yang sama. Dan ke depan endingnya ini nggak akan benar gitu. Ujungnya nggak akan benar. Karena akan terjadi banyak pendudukan lahan oleh orang-orang gitu. Karena ngapain beli tanah kalau kita bisa nyerobot? Jadi buat pendukung Anies Baswedan gitu ya, ya kalian harus bersabar gitu. Harus mengakui bahwa ini adalah satu kesalahan yang sudah tidak bisa diperdebatkan lagi gitu. Karena sebagian juga masih ada yang ngeyel gitu. Masih ada yang nggak tahu malu gitu. Ada buzzer Anies yang mantan komisaris gitu ya, yang nggak punya rambut. Itu kemarin memberikan satu argumentasi yang cukup logis gitu ya. Cukup benar gitu. Argumentasinya benar. Tapi dia membodoh-bodohi orang gitu. Karena ada buzzer Anies yang mengatakan bahwa ini adalah kesalahan Pertamina. Ledakan ini terjadi di Pertamina, bukan karena ada warga yang tinggal di sana. Kebakaran ini terjadi bukan karena ada warga yang tinggal di dekat depo pelumpang katanya. Jadi yang seharusnya disalahkan, dievaluasi adalah Pertaminanya. Kenapa Pertamina bisa meledak katanya. Itu argumentasi yang benar gitu ya. Sekilas terlihat benar. Tapi kan masalahnya Pertamina sebagai tempat penyimpanan BBM gitu ya, emang resikonya adalah meledak. Makanya kemudian di dekat depo pelumpang seharusnya tidak boleh ada rumah warga. Makanya kemudian ketika Pertamina membeli lahan, itu beli lahan yang cukup luas. Supaya apa? Supaya ketika terjadi ledakan atau masalah dari BBM yang mereka simpan, itu tidak sampai mengorbankan warga. Tidak sampai terjadi banyak korban seperti ini. Itu kenyataannya gitu. Bahwa ini kesalahan Pertamina, kenapa Pertamina meledak? Iya. Tapi ada 17 orang meninggal dunia, warga yang tinggal di dekat depo pelumpang, itu adalah kesalahan mereka. Karena mereka tinggal di sana secara ilegal. Yang seharusnya tanah ini nggak boleh ada warga di sana gitu. Jadi kalau kemudian yang disalah-salahkan Pertamina, yang harus dievaluasi Pertamina, iya untuk kasus kebakarannya, untuk kasus ledakannya. Tapi warga yang meninggal dunia, yang harus dievaluasi ya warganya gitu. Kenapa mereka tinggal di sana? Jadi ya sekali lagi ini bukan karena saya nggak empati, nggak punya perasaan kepada keluarga korban yang meninggal dunia, enggak gitu. Tapi ya yang namanya kesalahan, sebab dari satu masalah, itu memang harus kita akui gitu. Ya kalau ada orang terjun misal dari atas lantai 10 misalkan, terus kemudian meninggal dunia, apa iya kita mau salahkan gedungnya yang tinggi? Kan nggak bisa gitu. Ya sama seperti ini gitu. Sudah tahu ada resiko di sana, mereka tinggal di situ. Yang salah ya mereka gitu. Jadi dari kasus ini gitu ya, Pertamina disalahkan iya karena meledaknya. Tapi warga yang meninggal dunia ini juga harus dibahas. Adalah kesalahan mereka yang itu karena mereka diberikan kenyamanan atau merasa punya hak untuk tinggal di sana karena sudah ada IMB dari Gubernur DKI Jakarta. Itu yang harus dievaluasi, itu yang harus diselesaikan gitu. Jadi ketika banyak orang membahas soal IMB dari Anies ini gitu ya, ya seharusnya orang itu ya berpikir gitu, gimana solusinya ini ke depan seperti apa. Bukan malah mengelak atau bahkan menertawakan gitu. Seperti yang dilakukan sama Wakil Sekjen Partai Nasdem gitu. Karena ketika banyak orang membahas soal IMB yang diterbitkan sama Anies, Wakil Sekjen Partai Nasdem itu tertawa gitu. Dia bilang bahwa Anies sudah tidak mempertanggungjawabkan, Anies sudah mempertanggungjawabkan kerjaannya selama menjadi gubernur, selama masa jabatannya. Jadi ya nggak ada hubungannya sama ini katanya. Jadi Anies itu clear, tidak bisa dituntut apapun dari kasus ini katanya. Ya repot gitu ya. Kalau kita mau bicara sama orang politisi yang hanya mikirkan atau
egois terhadap kepentingan dirinya sendiri, ya repot gitu. Anies gak bisa dituntut katanya. Anies gak bisa mempertanggungjawabkan katanya gitu ya. Tapi kan Anies juga lah yang menerbitkan IMB itu. Lah terus kalau Anies gak bisa mempertanggungjawabkannya gitu ya, gak bisa dituntut atas hal ini, lah terus siapa yang mau dituntut gitu? Ya, tapi Nasdem ya mikirnya mungkin cuma soal capres saja gitu. Karena nggak mau Anies dituntut, karena Anies harus jadi capres gitu kan. Egois gitu. Politisi-politisi egois ya kayak gini. Dia nggak mikirin ada orang sudah meninggal dunia, 17 orang meninggal dunia. Dia nggak mikirin tuh. Dia cuma mikirin capres. Anies nggak boleh dituntut. Anies nggak boleh dituntut dan sebagainya. Ya cuma itu yang dia pikirin gitu. Jadi dengan situasi yang seperti ini dia masih mampu untuk ketawa, saya bingung gitu. Apa yang lucu dari kasus ini saya juga nggak tahu gitu ya. 17 orang meninggal dunia bagi saya itu nggak lucu. Itu kesalahan, itu adalah unsur pidana gitu. Ada unsur pidananya di sana. Terkait kelalaian, terkait memberikan izin untuk mendirikan bangunan di sana, terkait aktivitas ilegal di atas tanah milik negara gitu, dan itu membahayakan nyawa orang dan jelas ada buktinya tuh 17 orang meninggal dunia. Itu bukan satu hal yang lucu dan bisa ditertawakan gitu. Seharusnya sebagai gubernur dia menertibkan, bukan malah memberikan izin gitu. Seharusnya sebagai gubernur dia nggak boleh mengakui bahwa warga boleh tinggal di sana. Seharusnya ya direlokasi, ditertibkan, digusur gitu ya, supaya tidak terjadi masalah-masalah seperti sekarang ini. Jadi saya juga nggak ngerti apa yang dipikirkan oleh Anies waktu itu sampai kemudian memberikan izin IMB yang menurut dia adalah terobosan atau gagasan baru, saya nggak ngerti gitu. Tapi sekarang dengan 17 orang meninggal dunia, 8 orang masih hilang dan dalam pencarian gitu ya, 49 orang masih dalam perawatan. Bagi saya ini adalah sebuah musibah yang yang terjadi gara-gara satu kebijakan yang salah. Dan yang namanya kebijakan salah harus dievaluasi, bukan malah mengelak dan bilang ini nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ini bukan tanggung jawab Anies dan ini Anies nggak bisa dituntut apapun. Jadi ya semoga warga di sana diberikan kesabaran gitu ya. Warga yang terdampak diberikan kesabaran dan mau untuk direlokasi, dipindah ke tempat yang lebih benar, lebih layak gitu ya, tidak di zona yang berbahaya seperti ini. Dan semoga semua orang bisa memahami bahwa kenyataan seperti ini itu adalah kenyataan yang harus mereka akui, harus mereka sadari bahwa mereka salah di sana gitu. Karena ada satu pepatah dalam bahasa Arab kalau nggak salah gitu ya. Jadi kejujuran itu memang terasa pahit. Tapi ya itulah tetap yang harus kita lakukan. Kejujuran itu tetap harus kita junjung tinggi gitu. Karena kalau yang manis-manis gitu ya, tapi kalau nggak jujur kayak Anies, ya ujungnya ini gitu. Bisa berujung nyawa 17 orang meninggal dunia gara-gara satu kebijakan manis. Yang terasa manis padahal itu menyakitkan sekali. Jadi ya saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.